Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak Ketua Stikes Akvideo, yang saya hormati Ibu Ketua Prodi D4 RMIK Stikes Akvideo, yang saya banggakan adik-adik mahasiswa, mahasiswi baru D4 RMIK. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat kepada kita semua untuk menghadiri kegiatan PKKMB meskipun secara online. Saya selaku Ketua DPC Pormiki Bantul akan menyampaikan pengenalan apa itu Pormiki ke adik-adik mahasiswa baru agar kelak mengenal, memahami, dan punya loyalitas terhadap organisasi Pormiki, sesuai pepatah, tak kenal maka tak sayang. Baiklah, kita mulai pengenalan Pormiki. Dari apa itu Pormiki? Pormiki atau Perhimpunan Profesional Perekam Medis dan Informasi Kesehatan Indonesia adalah organisasi profesi bagi tenaga dan peminat di bidang manajemen rekam medis, informasi kesehatan di Indonesia, yang dibentuk di Jakarta pada tanggal 18 Februari 1989 oleh Ibu Gemala Hatta. Sampai saat ini, organisasi Pormiki beranggotakan lebih dari 17.000 orang, baik dari kalangan mahasiswa, tenaga PMIK, tenaga di luar profesi PMIK, yang berminat mengembangkan rekam medis dan informasi kesehatan. Pormiki dalam menjalankan tugasnya dibagi dalam 3 wilayah. Yang pertama DPP, Dewan Pimpinan Pusat. Kemudian DPD, Dewan Pimpinan Daerah atau berkedudukan di Provinsi. DPC, Dewan Pimpinan Cabang yang berkedudukan di Kabupaten. DPC Pormiki Bantul terbentuk pada tanggal 21 Oktober 2017 dengan masa bakti 3 tahun. Seharusnya dari tahun 2017 sampai 2020, tapi karena masa pandemi, masa aktif kepengurusan Pormiki ditentukan oleh DPP Pusat bahwa kepengurusannya sampai berlaku sampai berakhirnya pandemi. Adapun sekretariatnya berkedudukan di instalasi rekam medis RSUD Panembahan Senopati Bantul. Kemudian, apa tujuan Pormiki? Yang pertama, membantu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan sistem kesehatan nasional dengan membina dan mengembangkan sistem rekam medis dan informasi kesehatan. Contohnya, kita mengikuti program pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan, misalnya sebagai PMIK, kita menjadi tim penanganan COVID, menjadi tim vaksinasi, kita sebagai petugas entry data, kemudian sebagai surveillance untuk pasien COVID, itu contohnya. Kemudian yang kedua, mengembangkan ilmu rekam medis dan informasi kesehatan. Misalnya, di rekam medis yang awalnya manual, sekarang menjadi rekam medis elektronik. Itu contoh mengembangkan ilmunya. Kemudian yang ketiga, memperjuangkan kepentingan profesi dan para anggota. Selama ini kita dari tahun 2003 sudah diperjuangkan oleh Pormiki untuk mendapatkan tunjangan fungsional perekam medis
Dan bahkan di tahun 2013 sesuai Permen PAN 30 tahun 2013 kita mendapatkan kenaikan tunjangan fungsional. Itu artinya Permiki telah memperjuangkan kepentingan profesi untuk kesejahteraan anggota. Kemudian keuntungan sebagai anggota Permiki. Keuntungannya antara lain menambah pengetahuan rekam medis yang up to date. Kemudian tergabung dalam forum diskusi, keterlibatan dalam pertemuan diskusi, diskusi berkala, membahas berbagai kemajuan profesi perekam medis dan informasi kesehatan. Sebagai contohnya untuk diskusi antara grup coder, grup surveillance, kemudian grup petugas TPP yang bekerja sama di instansi yang bekerja sama dengan BPJS. Kemudian sharing, konsultasi pengalaman antara sesama profesi rekam medis dan informasi kesehatan. Kita bisa sharing melalui WA group yang tadi saya sebutkan. Ada WA group untuk coding, untuk petugas surveillance maupun petugas TPP di wilayah Jogja. Kemudian seminar, kita bisa mengikuti berbagai kegiatan yang menambah wawasan sebagai seorang profesional. Tidak hanya seminar saja, tapi bisa workshop, bisa juga pelatihan. Dan ada keuntungan lain di sini ya. Sebagai contoh, dengan menjadi anggota Permiki, kita bisa direkomendasikan untuk mendapatkan STR, Surat Tanda Registrasi, dan SIK, Surat Izin Kerja. Jadi setiap perekam medis yang bekerja di institusi itu bisa mendapatkan SIK kalau dia menjadi anggota Permiki dan sudah memiliki STR. Kemudian yang terakhir keuntungannya juga mendapatkan nilai SKP. Jadi bagi PMIK, terutama yang PNS, itu dalam usul penempatan angka kredit, itu kalau menjadi anggota Permiki, kartu keanggotaannya bisa difotokopi untuk mendapatkan nilai SKP jika ingin naik pangkat. Dan keuntungannya kalau tenaga yang lain naik pangkat itu 4 tahun sekali. Kalau kita fungsional itu 2 tahun sekali, tapi syaratnya harus menjadi anggota Permiki dan aktif. Kemudian kompetensi PMIK. Kompetensi PMIK ini sesuai dengan KMK nomor 312 tahun 2020 tentang standar profesi perekam medis dan informasi kesehatan. Yang pertama, profesionalisme yang luhur, etika, dan legal. Di area profesionalisme ini, kita sebagai PMIK harus percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita buktikan dengan kita memiliki agama dan perilaku sehari-hari tidak menyimpang sesuai agama. Kemudian standar moral etika, kedisiplinan. Misalnya sebagai PMIK kita harus bisa menjaga rahasia penyakit pasien. Kemudian mematuhi hukum dan peradilan. Misalnya kita harus setiap perekam medis karena kewajiban rumah sakit, puskesmas, atau vaskes lain itu dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan wajib
menyimpan rekam medis dan menjaga kerahasiaan, dan kita harus mematuhi itu. Jadi tidak mungkin kita memberikan pelayanan rekam medis tapi tidak melakukan penyimpanan rekam medis dan menjaga rahasia, karena hukum peraturannya seperti itu ya. Jadi harus mematuhi hukum. Kemudian contohnya lagi dalam pelepasan informasi medis. Pelepasan informasi medis harus kepada orang yang betul-betul berhak mendapatkan informasi medis. Kemudian memiliki wawasan sosial budaya. Menjunjung sikap perilaku sesuai standar profesi. Contohnya sebagai coder, kita tidak boleh intervensi kepada dokter tentang diagnosa karena sudah mempunyai wilayah masing-masing. Dokter wilayahnya ke diagnosa, sedangkan coder wilayahnya ke coding, kode diagnosis. Jadi kita tidak boleh mencampur adukkan intervensi ke dokter untuk menentukan diagnosisnya. Kemudian yang kedua, mawas diri dan pengembangan diri. Di area mawas diri ini, kita harus memahami batas kemampuan dan kewenangan. Contohnya tadi ya, sudah antara coder dengan dokter punya kewenangan dan kemampuan sendiri-sendiri dalam menentukan, dokter menentukan diagnosis utama, kita menentukan coding diagnosis utama. Kemudian kita harus berhati-hati, waspada, hati-hati dalam menjaga kerahasiaan rekam medis, waspada dalam pelepasan informasi kepada orang yang berhak dan tidak berhak. Kita harus waspada. Kemudian mempertahankan kompetensi dengan belajar sepanjang hayat. Jadi diharapkan kalian setelah lulus dari D4 rekam medis itu harus tetap belajar sepanjang hayat untuk bekerja di institusi rekam medis, kemudian mengikuti seminar, pelatihan, karena ilmu rekam medis itu berkembang secara dinamis. Kalau kita hanya bekerja statis, tidak tahu perkembangan rekam medis. Kemudian pengembangan pengetahuan dan keterampilan. Contohnya yang awalnya dulu sistem penomoran dengan family number, sekarang dengan personal number. Yang ketiga, komunikasi efektif. Di area komunikasi ini, yang pertama komunikasi dengan pengguna jasa PMIK, contohnya dengan pihak kepolisian pada saat pengajuan visum. Kita harus tahu bagaimana komunikasi yang baik menyampaikan kepada mereka persyaratan untuk visum seperti apa misalnya. Kemudian juga kepada pihak asuransi. Komunikasi secara lisan ataupun tertulis. Misalkan dalam rapat koordinasi dengan mitra kerja. Mitra kerja kita misalkan bisa dengan asuransi, bisa dengan BPJS, penjamin pelayanan pasien yang ada di rumah sakit, bisa juga dengan dinas sosial maupun wilayah Pemda setempat. Kemudian komunikasi dengan masyarakat, baik verbal maupun non-verbal, misalnya dengan leaflet, edukasi pendaftaran pasien, bahwa satu pasien itu berhak mendapatkan satu rekam medis. Jadi kita mengedukasi kepada pasien, kepada masyarakat bahwa setiap kali mereka kontrol di institusi pelayanan kesehatan harus membawa kartu identitas berobat. Jadi tidak setiap kali datang bilang sebagai pasien baru, itu tidak boleh ya. Kemudian area yang keempat itu manajemen data dan informasi kesehatan. Itu di area ini meliputi perancangan standar data atau RME. Sudah tidak asing lagi ya untuk D4, RMIK pasti sudah memahami untuk RME ini. Kemudian pengolahan data, misalnya BOR, LOS, TOI, BTO, itu bagaimana supaya
bisa otomatis dari SIM RS yang ada di rumah sakit. Jadi pembuatannya tidak manual dari apa yang di-entry secara integrasi di Bangsal, di Poli, itu bagaimana supaya bisa langsung mendapatkan output gambar grafiknya, misalnya seperti itu. Kemudian pemanfaatan data. Pemanfaatan data, data yang digunakan di intern, misalkan oleh manajemen, itu data kunjungan, 10 besar penyakit, Borlostoi, seperti itu. Kemudian data kunjungan di poliklinik di Bangsal, sedangkan RL1 sampai RL5 itu pemanfaatan data yang harus dikirim ke Dinas Kesehatan maupun Dirjen Yanmed. Jadi jangan sampai kita keliru mendistribusikan data-data yang dibutuhkan di lingkungan manajemen malah kita kirim keluar ke dinas. Data yang dibutuhkan di dinas malah diberikan data intern, itu jangan sampai ya. Kemudian selanjutnya nomor 5, keterampilan klasifikasi klinis, kodifikasi penyakit, dan masalah kesehatan lainnya, serta prosedur klinik. Itu kita di area keterampilan coding, baik itu coding diagnosis maupun coding tindakan atau coding prosedur, yaitu pemahaman konsep coding. Jadi kita harus tahu konsep coding dari rule MB1 sampai MB5. Bagaimana cara menentukan diagnosis utama, cara menentukan mengcoding prosedur utama. Jadi prosedur utama pasti berkaitan dengan diagnosis utama. Jadi coding diagnosis utama dan coding prosedur utama itu ada rule-rule-nya tersendiri. Kita harus paham. Kalau kita profesional, kita harus paham konsep coding. Kemudian penggunaan jenis klasifikasi penyakit. Klasifikasi penyakit itu misalkan dari pihak manajemen menghendaki atau dari dinas kesehatan misalkan menghendaki kita mengirimkan data penyakit menular, itu kita harus paham bahwa klasifikasi penyakit menular misalkan biasanya berkode A. Kok kita mengindeks atau menggruper ada diagnosis yang berkode I, katakanlah I64. I64 itu stroke. Kalau kita tidak paham klasifikasi penyakit dan kode ICD-nya, kita tidak bisa mengidentifikasi, kita bisa menyampaikan data itu keliru. Jadi penyakit menular otomatis semua berkode A, katakanlah seperti itu. Tapi kok ada kode lain selain kode A, misalkan kode S. Kode S itu bukan penyakit menular, tapi untuk fraktur misalnya. Jadi kita harus paham seperti itu. Kemudian yang keenam, aplikasi statistik kesehatan, epidemiologi dasar, dan biomedik. Contohnya, penempatan statistik dalam penyajian sesuai format yang diminta. Baik diminta oleh manajemen, oleh Dinas Kesehatan, Dirjen Yanmed, data yang diminta biasanya ditentukan formatnya. Jadi kita tidak boleh format yang ditentukan seperti ini kok kita membuat format sendiri seperti itu. Kemudian yang ketujuh, manajemen pelayanan rekam medis. Meliputi pengumpulan data, pengolahan, penyajian, dan yang awalnya manual, misalnya contohnya pengumpulan data. Awalnya manual pakai format RP1. Sekarang sudah tidak lagi manual karena pada masa pandemi ini kita secara online atau kita mengirimkan data Excel ya. Jadi tidak lagi manual berwujud
kertas, pengumpulan datanya online. Kemudian untuk pengolahan dan penyajian, kita juga sudah terstruktur dari yang dikumpulkan lagi, diolah langsung dan disajikan. Kemudian analisis dan pelayanan program. Contohnya program mutu, misalkan menyediakan rekam medis rawat jalan maksimum 10 menit. Nah, pada saat kita membuat program mutu, itu kita tidak lagi seperti dulu secara manual, rekam medisnya dari TPP jam sekian, kemudian dicari di filing jam sekian, tidak kita manual satu-satu kita catat, tapi karena kita sudah terintegrasi zaman now, sudah pakai sistem informasi rumah sakit, kita tinggal menggruper pada saat awal kunjungan. Jadi dia berkunjung pagi jam berapa, itu sudah nampak di SIM RS. Kemudian dicarikan berkasnya jam berapa. Kemudian berkasnya itu, berkas rekam medisnya terkirim, terdistribusi jam berapa. Kemudian pasien sampai dilayani di poli jam berapa. Itu sudah otomatis di komputer, sudah bisa digruper ya. Kemudian pengelolaan mutu pelayanan rekam medis. Contohnya kita dalam pembuatan KLPCM, angka ini ketidaklengkapan pengisian catatan medis kalau dulu, sekarang rekam medis ya, bukan catatan lagi. Secara berkala itu kita kirim 3 bulan sekali ke panitia rekam medis biasanya. Kemudian di-feedback-kan ke dokter agar dokter tahu bahwa pelayanan mereka itu lengkap dalam mengisi rekam medis atau tidak, kemudian tepat atau tidak. Jadi tidak hanya butuh lengkap dalam pengisian, tapi juga harus tepat waktu. Ini yang terakhir, prospek dan bidang kerja. Prospek dan bidang kerja, PMIK dapat bekerja di puskesmas, klinik, rumah sakit, dan vaskes lainnya. Contohnya di tempat dokter praktek juga bisa. Kemudian tidak menutup kemungkinan ke depannya rekam medis juga bekerja di instansi penjamin, contohnya di asuransi kesehatan. Kemudian PMK melakukan pekerjaan paling banyak di 2 tempat vaskes. Jadi bisa bekerja di 2 tempat. Kemudian wajib memiliki STR dan SIK. Kemudian di bidang kerja sebagai petugas, bisa sebagai petugas TPP, petugas wilayah, petugas assembling, petugas statistik dan pelaporan, serta petugas coding. Dan tugas lain yang mendukung pemerintah seperti tadi saya sampaikan untuk menjadi tim vaksinasi, tim surveillance, tim penanganan COVID misalnya. Kebutuhan tenaga rekam medis masih terus dibutuhkan, baik di instansi swasta maupun negeri, seiring dengan persyaratan wajib vaskes yang bekerja sama dengan BPJS dengan standar kualifikasi SDM tertentu. Jadi terakhir, pesan kami kepada mahasiswa baru, kalian harus rajin belajar, pergunakan waktu sebaik mungkin, tidak belajar setengah-setengah agar dalam bekerja sudah terbiasa dengan kerja keras dan kedisiplinan untuk menjadi PMIK yang profesional. Amin. Demikian kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.